Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersambung wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita malam hari ini kembali bersua dalam salah satu program kesayangan kita bersama tentunya, program live interaktif Fatwa TV Keimanan, Doa dan Zikir. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa dan juga para pendengar, malam hari ini kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tentunya nantinya kita akan berikan kesempatan para pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan kami malam hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya di 0821 706087. Anda bisa telepon melalui WA dan juga Anda bisa telepon melalui 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sekeluarga, Amin. serta juga para pemirsa dan kaum Amin, muslimin ya. Amin. Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terlebih lagi kita udah ya tinggal menghitung hari ya, atau kurang dari 2 pekan tentunya Ramadan akan datang. Betul Ya, Ustaz. nah. Semoga kita dipertemukan semua Ustaz. Allahumma amin. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, untuk membuka live interaktif kita malam hari ini seperti biasa, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka untuk membuka live interaktif kita malam hari ini, tentunya disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa, para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum sekalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Hari demi hari selalu ya mendekatkan kita kepada bulan Ramadan. Semakin terasa ya suasana baik secara kehidupan yang kita jalani di dunia ini atau dari sisi nuansa keimanan. Terlebih lagi bagi orang-orang yang mengisi hari-harinya di bulan Sya'ban dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran. Nuansa Ramadan itu telah semakin terasa. Ya. Oleh karena itu, di sisa hari-hari bulan Sya'ban yang sungguh semakin cepat berlalu, satu hal yang sudah seyogyanya untuk selalu kita lakukan, ya, setelah kita berusaha mempersiapkan diri, baik dari sisi tentunya ketulusan dan kebersihan hati dan jiwa kita, dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Di sisi lain kita bekali diri dengan ilmu yang cukup. Kita belajar, membaca, bertanya, mendengar, itu harus dilakukan. Ya. Tentunya tentang hukum-hukum puasa dan bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam hidup di bulan Ramadan beserta para sahabatnya. Di sisi lain tentunya kita juga harus menjaga kesehatan. Bila hal itu semua telah dilakukan, satu hal yang harus senantiasa menyertai hidup kita,
jangan lupa berdoa. Jangan lupa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua, memberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, semua keluarga kita, kaum muslimin, ya, agar Allah berkahi hidup kita, dimuliakan bersuai dengan Ramadan. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi amnin wa imanin wa amanin wa salamah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan keimanan, aman, selamat. Itu yang harus kita perbanyak ucapkan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama salaf dahulunya banyak berdoa agar bisa mendapatkan kesempatan bersuara dengan Ramadan. Di antara redaksi doa mereka, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami berjumpa dengan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan untuk kami. Kemudian ya Allah, taqabbal minna wa tasallam minna mutaqabbala. Terimalah dari kami amal ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memuliakan kita, memberikan kesempatan untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita memohon semoga saudara-saudara kita yang mendahului kita semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan ditempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi Allah, dilapangkan kuburan mereka. Karib kerabat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan Allah berkenan mengijabahi doa kita, sehingga kita bisa bersua dengan bulan yang kita rindukan kedatangannya, yaitu bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa amnin wa imanin wa salamah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Syukron, jazakumullah khairan atas satu untai nasihat pembuka, Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, bagaimana kita sudah mendengar satu untai nasihat pembuka yang sangat indah telah disampaikan oleh beliau. Kita ikut mengaminkan doa-doa yang telah dilantunkan oleh beliau dan semoga kita semua kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kembali pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita undang untuk bisa berinteraksi secara langsung malam hari ini. Anda bisa menanyakan seputar keimanan, doa, dan juga zikir. Baik pemirsa Fatwa TV, Anda bisa menghubungi layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087 dan juga Anda bisa menghubungi kami via WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami malam hari ini. Pertanyaan pertama ada dari saudara Abdurrahman Nabil Lahji di Jawa Timur. Bismillah, saya Abdurrahman dari Malang, Ustadz. Pertanyaan saya merupakan orang yang biasa bermalas-malasan, susah bangun di sepertiga malam, serta seringkali mengantuk saat membaca Al-Quran. Namun saya juga ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon nasihat Ustadz untuk menghilangkan rasa malas di diri saya ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, terima kasih kepada saudara Abdurrahman ya. Abdurrahman Nabil Lahji di Malang. Barakallahu fik atas pertanyaannya.
Yang pertama yang harus kita pahami bahwa tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal, taufik dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak seorang pun dari kita mampu melakukan apapun yang ingin kita kerjakan, kita laksanakan dari berbagai ketaatan. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Maka camkanlah dalam diri kita makna dari ayat yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh melakukan, melaksanakan, mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dan jangan lupa memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ini poin pertama. Baik untuk saudara Abdurrahman dan semua para pemirsa, para pendengar. Ini poin pertama yang harus kita tanamkan. Kita ini lemah, sangat lemah. Nah, oleh karenanya selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya rasa malas, kurangnya taufik, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Kemalasan, kelalaian, lupa dan seterusnya. Dalam hal-hal ketaatan kita lupa terkadang melakukan. Ini di antara kurangnya taufik, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, berikan pertolongan kepadaku. Nah, untuk apa? Ala dzikrik, untuk bersyukur, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrik, mensyukuri nikmatmu, bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang terbaik, yang baik kepadamu. Yang kedua, kebaikan itu membutuhkan pembiasaan. Sehingga dahulu sebagian ulama salaf mengatakan, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, al-'adah atau al-khair 'adah. Kebaikan itulah kebiasaan, dibiasakan. Nah, pembiasaan. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat malas. Karena malas itu penyakit. Malas itu adalah hilangnya semangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Nah, oleh karena itu di antara doa yang juga diucapkan Nabi SAW di setiap pagi dan petang, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat malas. Seorang muslim untuk meraih kebaikan, untuk meraih kemuliaan, meraih surga Allah Azza wa Jalla membutuhkan semangat. Sungguh-sungguh. Karena sifat malas bertentangan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Lihat, bersungguh-sungguh. Tapi jangan lupa mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat malas itu penyakit. Banyak hal yang menyebabkan malas. Pertama, hati yang kosong dari ma'rifah kepada Allah, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada agama ini. Maka kita jadi malas. Karena hati telah terbelenggu. Maka juga membelenggu langkah kaki kita dan gerak-gerik
ya anggota badan kita untuk berbuat ketaatan, karena hati yang terbelenggu. Maka sesungguhnya yang terbelenggu itu, ya, atau sesungguhnya yang tidak bergerak, ya, adalah sesungguhnya hati. Dan apa yang dilakukan oleh fisik kita itu sebagai ekspresi terhadap apa yang ada di hati. Ya. Maka perbaiki hati kita. Ya, hadirkan dalam diri tentang bagaimana surga, bagaimana akhirat, bagaimana alam kubur. Ya. Pantaskah waktu yang sekejap mata saja dibandingkan dengan akhirat yang panjang tiada batasnya? Pantaskah kita bermalasan? Pantaskah kita berleha-leha? Pantaskah kita untuk selalu dalam angan-angan kelalaian? Tidak, ya ibadallah. Penyesalan itu bukan sekarang. Maka agar sifat malas itu, ya, bisa kita singkirkan dari diri kita, mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Nah, seorang tidaklah selalu berniat kebaikan, tapi berusaha. Karena dia telah berniat kebaikan, dia akan selalu berada dalam kebaikan. Tapi dia harus berusaha, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila seorang di awal waktu menjaga sholat, seperti tadi sebutkan untuk bagaimana juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya sebuah ibadah yang spontan, ya. Kemudian artinya seorang sepanjang Ramadan dari awal sampai 10 terakhir dia enggak peduli dengan ibadah, enggak peduli dengan sholat. Bahkan mungkin lebih semangat tarawihnya daripada sholat wajibnya. Ini keliru. Orang yang sholat tarawih dia datang berjamaah, dia hadir sampai selesai. Tapi ternyata sholat fardu, sholat wajibnya dilalaikan. Ini keliru. Dalam ketaatan ada tingkatannya. Yang pertama yang wajib dulu, yang paling utama. Ini yang wajib. Jika tidak sholat tarawih enggak dosa. Enggak dapat Lailatul Qadar dosa. Tapi kalau meninggalkan sholat wajib atau mungkin melalaikan, dosa dia. Ini harus dipahami, ya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi ada skala prioritas, ada yang paling utama, kemudian setelah itu. Jadi yang wajib dulu. Nah, bila ini kita jaga dari sekarang dan sebelumnya, kemudian di awal-awal Ramadan, maka bi'inillah Allah akan memudahkan kita. Tapi ada suatu pemahaman yang ini merupakan, ya, tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan ini harus kita waspadai dari sekarang. Tipu daya syaitan. Syaitan ingin memalingkan manusia dari kebaikan, yaitu membuat suatu mungkin, ya, momen-momen tertentu di situ mulai ditanamkan semangat, dan semangatnya juga bukan berdasarkan ilmu, tapi karena terprovokasi oleh yang lain. Padahal belum tentu momen seperti itu adalah hal yang baik. Kalaupun yang baik, tapi keliru, ya, dalam mengisi waktu-waktu tersebut dengan ketaatan. Ada sebagian memiliki persepsi, yaudah malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya. Kemudian mereka keyakinan bahwa malam 27 Lailatul Qadar. Di malam 27 dia melakukan ibadah. Tapi sebelumnya mungkin tidak perhatian dengan puasa, atau tidak puasa, atau salat fardunya dilalaikan, atau mungkin jarang qiraatul Quran. Pada malam Lailatul Qadar dia hanya ingin mendapatkan hal itu, melakukan berbagai mungkin ritual-ritual atau ibadah yang mungkin tak sesuai dengan sunnah Nabi. Salat sebanyak-banyaknya, dia mengira dengan cara seperti itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak demikian para pemirsa rahimakumullah. Butuh proses, tahapan-tahapan tadi. Dan setiap proses tahapan-tahapan ketaatan akan membawa pada tahapan yang lebih baik. Tapi intilah kuncinya harus berilmu. Nah, mudah-mudahan waktu yang tersisa kita betul-betul siapkan diri, ya, mempersiapkan bekal yang cukup, ya, sehingga lebih maksimal ibadah nantinya. Demikian, wallahu a'lam.
atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Al-Akh Abdurrahman tadi, Masya Allah. Semoga bisa menjadi pemahaman bagi beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kita mengaminkan doa-doa yang telah beliau sampaikan tadi. Barakallahu fikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar. Kali ini Alhamdulillah telah ada salah satu penelpon yang terhubung pada malam hari ini, Bapak Asep di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Bapak Asep, silahkan satu pertanyaan singkat Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini mau bertanya nih Pak Ustadz tentang membayar kifarat sumpah nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz kalau kan ada membayar kifarat sumpah itu salah satunya kan memberi makan 10 orang miskin gitu Pak Ustadz. Gimana kalau umpamanya memberi makannya itu 10 orang itu dengan membayar dengan mengasih makan sekul uduk gitu Pak Ustadz yang harga 5.000 kan mungkin nggak mengenyangkan gitu Pak Ustadz. Apakah boleh nggak Pak Ustadz itu buat sarapan itu Pak Ustadz? Kan ada di sini kan ada nasi uduk yang 5.000-an itu Pak Ustadz. Apakah boleh untuk kifarat sumpah itu Pak Ustadz memberi 10 bungkus gitu Pak Ustadz untuk orang miskin? Boleh nggak Pak Ustadz? Cukup Bapak Asep ya. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Asep di Lampung ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya berkaitan dengan kafarat sumpah gitu ya. Jadi dalam hal ini tentunya kita jangan ya bermain-main dengan sumpah. Ya. Maka hendaknya kita dan juga jangan setiap saat begitu ya ada sesuatu ya sebentar sumpah begitu, tidak boleh. Ya, hal yang seperti itu. Tapi tatkala seorang bersumpah maka tidak menunaikan, maka itu jelas bayar kafarat. Dan sebagaimana sampaikan tadi, ya pertama ada pilihannya it'amu 10 masakin, beri makan 10 miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi makanan yang sederhana gitu ya, dari apa yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, kemudian kiswatum au tahriru raqab, atau memberikan pakaian atau memerdekakan budak. Nah, jika tidak dapatkan maka thalathati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Jika tidak mendapatkan hal itu maka puasa 3 hari. Itulah kafarat aimanikum idza halaftum, apabila kalian bersumpah. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Wahfadhu aimanakum, dan jaga ya sumpah-sumpah kalian itu. Jadi intinya min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang biasa, yang sederhana yang kalian berikan ya kepada keluarga kalian. Tentu dalam hal ini berbeda ya dari satu keluarga kepada keluarga yang lain sesuai dengan tingkat ya kemampuan. Awsati ma tut'imuna ahlikum. Allah tidak menyebutkan dari makanan yang Allah yang diberikan orang kaya kepada miskin, tidak, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang sedang ya, tidak terlampau berlebihan dan juga tidak ya kurang. Dalam hal ini tentunya kembali kepada uruf ya, kebiasaan di masyarakat yang kita hidup di lingkungannya. Makanan yang sedang itu berapa kira-kira nilainya? Akan berbeda ya di suatu daerah dengan daerah yang lain. Maka Allah menyebutkan min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jika seandainya apa yang disebutkan, porsi yang disebutkan Pak ya Asep tadi, itulah yang lumrah di masyarakat di tempat Pak Asep ya cukup seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Itulah yang mampu dilakukan, dan itulah mungkin yang makanan yang biasa berikan pada keluarga kita. Nah, seperti itu. Jadi dilihat kondisinya, apakah itu adalah suatu kebiasaan yang makanan yang diberikan yang biasa, yang ya sederhana ya kepada fakir miskin. Nah, itulah yang mewakili dari kafarah tersebut. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Syukron atas jawaban yang kembali telah diberikan, Masya Allah. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya tadi, Bapak Asep di Lampung, dan juga memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali pemirsa Fatwa TV telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon kedua, ada Abu Syafiq di Dumai. Kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, silakan Abu Syafiq, pertanyaan singkat satu saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau tanya tentang setelah kita sholat tarawih di bulan Ramadan bersama imam, apakah kita boleh sholat lagi di sepertiga malam yang akhir? Baik, cukup Bapak. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ya Abu Syafiq di Dumai, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Apakah setelah salat tarawih bersama imam kemudian masih bolehkah kita melaksanakan salat di sepertiga malam terakhir? Jawabannya ya, diperbolehkan. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena salat malam itu ya salat yang dua rakaat ya. Akan tetapi bila di awal waktu atau mungkin ya setelah Isya salat tarawih bersama imam kemudian langsung witir, maka tidak lagi ada witir di sepertiga malam terakhir. Ya, tidak lagi ada witir sepertiga malam terakhir karena hanya witir itu satu kali dalam semalam. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Dan jika kita telah sholat tarawih bersama imam, maka diusahakan ya sholat sampai selesai, ya, agar kita mendapatkan keutamaan qiyamul lail ya dalam satu malam itu. Man shalla ma'al imam hatta yansarib kutiba lahu qiyamul lailah. Begitu kata Nabi SAW. Barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansarib, sampai imam itu selesai, maka akan dicatat baginya ya pahala ya solat semalam suntuk itu, ya qiyamul lailah satu malam itu, qiyamul lail dalam satu malam itu. Jadi intinya diperbolehkan ya, dan bila itu dilakukan maka tidak ditutup dengan witir lagi. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz, syukuran atas jawaban yang telah diberikan. Satu pertanyaan tadi dari Abu Syafiq, semoga bisa memberikan jawaban dan pemahaman bagi beliau yang bertanya, dan kembali bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak. Baik, kembali pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali, ada penelpon ketiga malam hari ini, Bapak Mardanis di Lampung. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ini kita safar bulan Ramadan ke Masjidil Haram gitu. Sembahyang 5 waktu kita udah kerjakan, sembahyang sholat tarawih kita kerjakan, qiyamul lail kita kerjakan, tawaf sudah kita kerjakan. Apa boleh kita masih tahiyat masjid atau sholat wudu, sholat duha? Bagaimana, apa ada yang lebih baik daripada itu apa kita kerjakan Ustaz? Apa itu yang saya mau tanyakan Ustaz? Ya. Atau itu sunat mutlak Ustaz, gitu nah. Ya. Bagaimana cara sunat mutlak itu? Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Mardanis di Lampung ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ya kesehatan, kemudahan, dan diterima semua amal ibadah Bapak dan seluruh kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ya menjalani hidup ini. Allahumma amin. Bila seorang berada di tanah suci untuk beribadah di bulan Ramadan, telah mengikuti telah mengikuti berbagai rangkaian ibadah di sana, alhamdulillah, semoga Allah yang menerima amal ibadah tersebut. Apakah ada panduan ya dalam melaksanakan solat sunnah yang lainnya seperti duha atau solat sunat setelah wudu atau solat mutlak tadi disebutkan? Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa
tanah suci adalah tanah yang penuh dengan keberkahan, amal ibadah. Di Makkah dan Madinah diperlipat gandakan, di Masjid Nabi secara khusus dan juga Masjidil Haram. Maka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pertama yang harus dilakukan adalah betul-betul menjaga solat wajibnya. Kemudian bila solat tarawih sama imam, selesaikan, direnungi, dihayati. Selain dari hal itu, tentu banyak solat-solat sunnah yang lain yang bisa dilakukan. Seperti solat duha. Solat seperti tadi, begitu selesai berwudu ada solat 2 rakaat. Begitu masuk masjid ada tahiyatul masjid. Di Madinah tentunya begitu kita masuk ke Masjid Nabi, sebelum duduk solatlah 2 rakaat. Itu namakan tahiyatul masjid. Jika di Masjidil Haram ada 2 kemungkinan. Jika yang pertama dimasuk dan bisa langsung tawaf, maka tawaflah. Masuk masjid bisa langsung tawaf, maka tawaf itu adalah dihitung sebagai tahiyat di Masjidil Haram. Tidak perlu lagi solat setelah itu 2 rakaatnya. Jika tidak bisa, maka sebelum duduk tetap solat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Nah, adapun solat mutlak adalah solat yang dilakukan di waktu-waktu, solat sunnah yang dilakukan di waktu-waktu yang diperbolehkan. Selain dari 3 waktu tadi, yaitu dari subuh sampai terbit matahari, itu kan waktu yang terlarang. Kemudian waktu matahari berada di pertengahan waktu siang gitu kemudian waktu asar sampai terbenam matahari. Selainnya adalah waktu-waktu yang diberikan untuk kita beribadah. Dan Nabi SAW menjelaskan khairu a'malikum as-salah. Sebaik-baik amalan adalah solat. Tentu yang paling utama solat wajibnya dan solat-solat rawatib dan solat sunnah yang lainnya. Kemudian solat secara mutlak, solat secara mutlak. Jadi di waktu yang tidak terlarang tadi. Nah, maka itu dinamakan solat mutlak, membaca seperti kita baca dalam solat-solat yang biasa. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, Masya Allah, syukran atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah, semoga bisa memberikan pemahaman khususnya bagi yang bertanya dan bagi kita semua malam hari ini. Kembali telah terhubung bersama kita, ada penelpon keempat malam hari ini, Ibu Laras di Cirebon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk wanita Ustadz, apakah benar misalkan wanita tersebut, misalkan wanita haid Ustadz, misalkan baru jam 1 siang ketika sudah masuk zuhur, tapi baru ketahuan gitu, misalkan baru sampai rumah, lalu ketahuan haid, jadi kan tidak sholat tuh Ustadz zuhurnya Nah nanti apakah setelah bersih sholat zuhur tersebut harus diqodho gitu Ustadz? Apakah betul gitu atau tidak perlu diqodho gitu Ustadz? Artinya dan jika memang iya jika memang iya diqodho, apakah harus di waktu zuhur juga atau bagaimana Ustadz? Artinya seperti dia itu baru tahu setelah masuk waktu begitu ya? Iya, setelah masuk waktu mungkin sekitar jam 1 kan itu sudah masuk zuhur ya Ustadz. Seperti itu. Nah, boleh satu lagi Ustadz? Cukup satu Ibu. Mungkin cukup satu. Mungkin di lain kesempatan. Jazakumullah khair. Wa barakallah. Terima kasih kepada Ibu Larasia di Cirebon. Berkaitan dengan masalah wanita yang haid setelah masuk waktu, maka apakah waktu sholat dia masuk waktu tapi belum sholat, dan setelah itu terlihat bahwa sudah datang haid. Nah tentunya begitu melihat atau datang haid maka dia tidak sholat. Nah para ulama menjelaskan apabila waktu tersebut telah masuk kemudian datang haid, maka juga dia wajib mengqadha waktu yang belum sempat dia lakukan atau sholat yang belum sempat dilakukan sementara telah datang haid. Artinya setelah masuk waktu. Tapi bila sebelum masuk waktu kemudian setelah itu datang haid baru masuk waktu,
maka jelas zuhur tadi tidak kewajiban dia. Sekarang dia telah wajib untuk melakukan sholat, tapi belum sempat melakukan sholat. Kemudian begitu ternyata ingin berwudu, ya ternyata dia mendapatkan ya atau datangan haid, maka tetap diqadha. Nah, begitu nanti dia waktu telah suci, maka dia mengqadha sholat tersebut, karena itu sholat yang telah wajib baginya, tapi karena dia dalam keadaan haid tidak bisa melakukannya, ya sebaiknya adalah di waktu sholat tersebut. Jadi mungkin di waktu melakukan sholat zuhur ya dilakukan. Jika tidak pada waktunya karena isinya mengqadha, maka tidak ada masalah, karena mengqadha itu dilakukan di waktu tatkala seorang telah hilang ya mungkin alasan dia tidak melakukan sholat, seperti seorang sholat mungkin ya sholat tertinggal sholat kemudian kena tertidur misalnya, maka dia mengqadha begitu bangun ya melakukannya mengqadha kendati telah di luar waktu ya, seperti itu. Begitu juga di waktu mungkin dia pernah sakit misalnya, atau melakukan pingsan misalnya, atau mungkin waktu operasi misalnya, maka sekian waktu mungkin dia harus mungkin diimpus atau mungkin dibius, ya dibius, nggak sadar. Maka begitu telah selesai mampu sholat, maka dia mengqadha, kendati tidak pada waktunya. Tapi bila ditunggu sampai waktunya itu akan lebih utama. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah, jawaban yang cukup jelas. Semoga bisa memberikan pemahaman. Syukron Ustadz, barakallahu fiik. Dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak malam hari ini. Kembali pemirsa, ada penelpon yang masuk. Penelpon kelima malam hari ini, Bapak Kadan di Cianjur. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kadan, satu pertanyaan singkat. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz, ini saya ingin membacakan suatu doa yang ingin saya tanyakan, itu yang lafalnya itu doa ruqyah Ustaz. Allahumma robbanas mudhibil bas isfi anta syafi la syafai la syifa'uk syifa la yughadiru saqama Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu tolong dibacakan artinya Ustaz. Kemudian apakah doa ini untuk diri sendiri atau untuk juga orang lain? Kemudian cara membacanya itu apakah diusap atau ditiupkan ke air atau dipegang Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Ditiup Ustaz, jadi bagaimana Ustaz? Baik, cukup Bapak Kadan? Ya cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kadan ya di Cianjur, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, jadi doa yang beliau bacakan tadi untuk meruqyah yang sakit ya. Ada baiknya mungkin saya bacakan redaksi hadisnya. Hadisnya tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba's anta ishfihi aw anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi hadis ini menjelaskan ya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya yaitu membacakan ta'awuz, memohon perlindungan ya, ta'awuz untuk sebagian keluarganya. Jadi memohon perlindungan kepada Allah untuk sebagian keluarganya. Ya, wa yamsahu biyadihil yumna, kemudian mengusap dengan tangan kanannya. Ya, sesuatu yang mungkin tempat yang sakit tadi. Kemudian sembari mengucapkan ya Allah, Allahumma rabban nas. Ya Allah, Engkaulah Rabb, pencipta yang mengatur, yang menguasai seluruh ya manusia. Adhibil ba's, ya hilangkanlah, ya angkatlah al-ba's, yaitu penyakit atau sesuatu yang ya kesulitan atau penyakit yang ada pada pasien tersebut atau yang sakit tersebut. Ishbihi, sembuhkan penyakitnya. Wa antas syafi, Engkaulah ya Allah yang hanya bisa menyembuhkan. Nah, dokter hanya memberikan resep, ya memberikan saran resep, dan adapun kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala.
la syifa illa syifa, tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan yang Engkau berikan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang terakhir, syifaan la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang ya tidak menyisakan ya suatu penyakit apapun. Artinya kesembuhan secara total. Nah, ini adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi disebutkan yamsahu biyadihil yumna. Dia tempat yang sakit tadi kita usap, kita pegang sembari mengucapkan Allahumma rabban nas. Ya. Adhibil ba's. Ishfihi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqam. Dan ini harus kita hafal ya. Dan sebelum kita datang ke dokter, para pemirsa ingat, yang menyembuhkan Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita datang ke dokter adalah ikhtiar kita. Ya, meminta resep ya ke spesialis dan yang selanjutnya yang dokter-dokter yang spesialis ya. Itulah usaha kita. Dan kesembuhan di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, dan kita merasakan sakit atau keluarga atau anak ya saudara, maka sebelum kita datang ke dokter, maka hendaklah kita berharap kepada Allah terlebih dahulu. Ya, karena kadang mungkin tidak setiap saat dokter ada, apalagi mungkin di pedesaan di ya pedalaman yang jauh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Kau udah berusaha. Setelah itu, nah ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan, yakin bahwa Allah yang bisa menyembuhkan. Gak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menginginkan, akan seketika itu akan terjadi. Ya. Jadi ini yang harus ditanamkan, ini akidah, ini keyakinan. Kita ada Rabb yang mengetahui ya kebutuhan kita, yang mengetahui apa yang kita rasakan. Dokter gak tahu, kecuali kita telah bercerita begini dan seterusnya, latar belakangnya bagaimana, kondisi dan seterusnya. Baru dia simpulkan. Sebelum itu semua kita curhatkan, kita sampaikan kepada dokter, Allah telah mengetahui bagaimana kondisi kita. Maka minta kepada Allah. Ya, ini pelajaran penting. Tanamkan akidah tauhid ini kepada diri kita, anak kita, keluarga. Minta kepada Allah terlebih dahulu sebelum datang ke dokter. Kemudian terus berdoa dan berusaha. Apa yang diberikan resep dokter? Nah, ikuti. Seperti itu. Itu bagian usaha kita. Tapi ingat, yang pertama dan utama, tempat kita bergantung Allah. Allahus Samad. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada semua kaum muslimin yang mungkin dalam keadaan sakit, dan semoga mereka ya lekas sembuh dan bisa beribadah, ya beraktivitas seperti biasa. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dan doa yang telah dipanjatkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga kita bisa menerapkan ilmu-ilmu tersebut yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Baik, kembali pemirsa, ada penelpon yang kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Mustafa di Oku Selatan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik, qadarullah, ternyata penelpon ke-6 malam hari ini terputus. Barakallahu fikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali, jika ingin berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini, kami buka layanan telepon di 033154460087, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui WA di 0821706087. Jika mengalami kesulitan atau kegagalan saat mencoba menelpon, silahkan dicoba kembali. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah telah terhubung bersama kita malam hari ini ada Ummu Zahra di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaan singkat. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait, alhamdulillah, insyaallah ketika kita akan memasuki di bulan Ramadan ini, Ustaz, kita ingin lebih banyak untuk dapat beribadah, apalagi untuk membaca Al-Quran, Ustaz.
Nah, apakah dalam membaca Al-Quran ini kita boleh selain bersuara lirih, apakah kita boleh membaca tidak mengeluarkan suara agar bisa dapat banyak membacanya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau. Barakallahu fiik. Ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua tentunya ya diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Ya, tentang masalah membaca Al-Quran dijelaskan oleh para ulama bahwa tilawah tersebut ya adalah bacaan yang tentunya bisa didengar. Jadi bukan bacaan dalam hati. Ya. Lisan tidak bergerak, hanya mungkin melihat, pandangan mata saja mengikuti ya baris demi baris dari ayat-ayat Al-Quran yang ada ya di mushaf ya, tapi tidak diucapkan. Itu tidak tilawah namanya. Tidak diperdengarkan. Jadi dalam hal ini agar terrealisasi maksud tilawah itu, maka pandangan mata melihat setiap huruf-huruf yang ya kita baca, kemudian lisan mengucapkan, kemudian telinga kita mendengar apa yang kita baca. Jadi mendengarkan dia, bukan teriak-teriak ya, nggak boleh teriak-teriak, itu mengganggu orang lain, tapi memperdengarkan diri dalam membaca, seperti itu. Dan ingat, yang sangat dibutuhkan dalam membaca itu adalah membaca dan pendengar renungan. Bukan hanya sekedar membaca ingin selesai kemudian mengkhatamkan, jangan demikian. Jadi berusaha kita jangan tergesa-gesa, baca dengan pelan, dengan santai. Ini kalamullah, ya, bukan surat biasa. Jadi jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Dibaca huruf demi huruf, makhrajnya yang benar, ya, seperti itu. Jadi itulah makna al-qiraah. Jadi pahala yang didapatkan bahwa membaca itu, la aqulu alif lam mim harf, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf, kata Nabi. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Berarti membaca ketiga huruf tersebut udah pahalanya udah 30. Karena satu huruf diperlipat gandakan 10 kebaikan. Tapi ya membaca bisa memperdengarkan diri. Nah, karena dan juga hal seperti itu juga akan terus kita termotivasi. Biasanya kalau membaca dengan diam itu kadang cepat ngantuk dan bosan. Tapi begitu kita membaca ya dan hidup bersama Al-Quran, memperdengarkan diri kita atau mungkin anak yang di samping kita ya, akan mereka termotivasi juga. Itulah yang harus dilakukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga bisa diberikan atau memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya tadi, Ummu Zahra di Riau. Barakallahu fiik. Dan kembali memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, alhamdulillah pemirsa, kami bacakan kali ini ada pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada dari Farhana, saudari Farhana di Jawa Timur. Pertanyaannya, mengapa kita semakin takut merasa sombong dan tidak ikhlas dalam menjalani hijrah? Karena terbebani dengan tuntutan profil niqab, Ustaz. Salahkah jika kita merasa stres, suka marah-marah, kaku, hilang gairah dan merasa lebih baik menjalankan hijrah sesuai kemampuan? Mungkin kemampuan berniqab kita masih lemah dan berefek besar pada perubahan jati diri dan keadaan. Dan yang terakhir, berdosakah kita jika pada akhirnya kita melepas niqab atau cadar karena tidak mampu dengan gejolak yang ada, Ustaz, namun tetap berusaha memakai pakaian yang sesuai dengan syariat? Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, terima kasih kepada ukhtuna Farhana ya di Jawa Timur, secara khusus di Pasuruan ini. Taib, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ya, kita kembali ya kepada pangkuan Islam yang benar, sunnah, memahami ajaran Islam dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi, ya tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sesungguhnya
membuat hidup kita semakin lebih baik, membuat hidup kita semakin berkah, membuat kita dalam hidup ini ya semakin ya tahu kemana arah perjalanan hidup, dan juga semakin cerdas dan bijak dalam bersikap. Itulah tujuan kita kenapa harus belajar. Itulah tujuan kita kenapa harus kita terus berusaha untuk kembali kepada kebenaran. Hijrah dalam artian ya meninggalkan suatu kebiasaan yang jelek, kemudian yang jauh dari bimbingan agama, jauh dari bimbingan sunnah. Kita kembali meninggalkan hal itu, kembali kepada pangkuan sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Itulah hijrah. Dan hijrah ini bukan sesaat. Ini perjalanan hijrah yang harus menyertai hidup kita. Jadi sesungguhnya kalau bisa kita ya ungkapkan dalam satu ungkapan adalah hijrah adalah perjalanan hidup sampai ya kematian kita. Banyak hal dalam hidup ini ya, kendati kita mungkin telah berada di atas sunnah tapi mungkin masih lalai, malas, tinggalkan itu. Hijrah kemana? Semangat. Ya. Jadi baik yang mungkin belum mengenal Islam secara utuh, secara sempurna, dia harus hijrah meninggalkan kebiasaan tradisi yang jelek, kebiasaan turun-temurun, kembali kepada pangkuan sunnah. Atau yang mungkin telah mengenal sunnah, mungkin masih malas-malas, belum maksimal, tinggalkan sikap malas tadi dan kelalaian tadi, kembali kepada semangat. Ya, jadi hijrah, dan itu merupakan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam Ibnu Qayyim punya kitab ya Thariqul Hijratain, jalan untuk hijrah. Hijratain, ada dua hijrah. Kesimpulannya ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Ini adalah proses terus kita berhijrah untuk lebih baik, lebih baik. Ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Maka dalam hal ini, sebagai seorang wanita yang kebiasaan tidak berhijab, tinggalkan hal itu, berhijrah kepada, karena Allah memerintahkan berhijab. Ya, Allah mintakan berhijab, dan juga karena itu adalah hal yang terbaik, mendatangkan keberkahan, keselamatan. Ya, masa kita jadi tontonan? Ya, yang ditonton oleh khalayak ramai itu barang yang murahan. Wanita adalah permata. Ya, yang nilainya begitu tinggi, bukan untuk diobral, ya, bukan untuk dipertontonkan. Maka tutup aurat Anda. Dan itu tuntutan agama. Ya. Itu adalah kewajiban yang harus kita terus mempertahankannya. Nah, adapun masalah ya tadi masalah berniqab, bercadar gitu ya, memang ada proses. Jadi seiring dengan kita telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Islam yang tidak berhijab, kemudian berhijab, luar biasa. Proses yang luar biasa, tahapan loncatan yang tinggi. Ya. Yang tidak berhijab, nah, kemudian berhijab, luar biasa. Atau mungkin sampai hijab gaul, kan begitu. Ya, hijab gaul, ya. Kemudian masih pakai ya, celana begitu, celana jin begitu ya, yang gak ketat, kan begitu ya. Kemudian ya juga pakai masih baju gak ketat, ya. Tangan mungkin masih tua tapi agak ketat, pakai hijab. Satu sisi dah menutup aurat sebagian gitu ya, tapi ya jelas tidak sempurna. Tinggalkan hijrah yang seperti itu, mungkin pakaian yang lebih longgar, ya. Nah, yang sesuai dengan seorang pribadi muslimah, proses hijrah. Dan itu punya proses. Dan seorang yang bila hijrah itu dalam bentuk paksaan, bukan kesadaran, maka biasa itu cepat ya menemukan titik buntu dan juga sebentuk cepat futur karena tidak dari kesadaran yang betul mendalam. Maka seiring dengan usaha kita benar untuk hijrah tadi, terus lakukan proses perbaikan, pengetahuan ditambah, diketahui hukum keislaman seperti itu. Dan itu kita lakukan bukan karena tren sekarang hijrah kita hijrah, tidak, lillah. Ya, baik yang telah mengikuti sunnah, hijrah kepada yang lebih baik lagi. Yang biasa mengikuti sunnah tapi juga masih suka ya menggibahi, membuli yang lain, yang merumpi, tinggalkan hijrah kepada yang jaga lisan, ya seperti itu.
Jadi perjalanan hijrah ini memang ada tahapan dan tingkat-tingkatannya, maka dalam hal ini kita semua membutuhkan hijrah. Apa bekal hijrah kita? Ya ilmu, keimanan, ketaatan pada Allah Azza wa Jalla dan ilmu agama yang kita miliki. Jadi intinya saya pesan kepada para akhwat ya muslimat yang alhamdulillah telah Allah muliakan dengan Islam ini, kemudian untuk menutup auratnya ya terus proses. Jika seandainya mungkin masih ada tantangan di keluarga, ya berproses sampai mereka tetap bisa memahami. Tapi ingat, ya bila sampai kepada satu titik di mana tidak lagi bisa kita melaksanakan agama dengan berbagai tantangan, ya tetap tidak ada yang kompromi dalam hal ini. Adalah hal yang batas kompromi, misalnya ya masalah niqab. Ini masih perbedaan para ulama, ya kita sampaikan betul perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan itu sesuatu yang wajib, ada yang mungkin sangat dianjurkan. Tapi semua sepakat yang lebih utama memakai itu. Apakah itu wajib atau tidak? Ini yang perbedaan. Maka dalam kondisi seperti tadi masih ada tantangan di masyarakat, keluarga. Iya, kita memaklumi. Tetap kita berproses. Ya, tetap berproses untuk demikian itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Tapi ingat, itulah yang terbaik. Baik seorang wanita untuk berhijab yang sempurna, ya. Tidak mempertontonkan auratnya, ya, tidak menjadi fitnah bagi dirinya dan orang lain, apalagi di zaman sekarang ini. Terlebih lagi ada yang di zaman kita fitnah ini luar biasa ya. Dia mungkin masya Allah hijrah pakaian, tapi masih biasa selfie membuat statusnya, baik dari samping misalnya, dari bagian belakang, atau mungkin ya diblurkan warnanya begitu ya. Jangan ya amatallah. Jangan demikian. Jadi kita berhijrah, para akhwat, bukan karena tren orang berhijrah. Kita tren juga, enggak. Ini tuntutan. Setiap muslim harus berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrah dari Mekah ke Madinah udah enggak ada lagi. La hijrata ba'dal fath. Tapi hijrah dan meninggalkan suatu kebiasaan yang jelek kepada yang baik. Ya, dari kelalaian kepada selalu ingat pada Allah. Dari kemalasan pada semangat dalam beribadah, dari berpakaian mungkin tidak ya sesuai dengan tuntunan agama atau mungkin belum sempurna, ya menutup auratnya kepada yang lebih sempurna. Itu proses dalam hidup yang harus selalu kita lakukan. Tiada hari tanpa hijrah, tiada waktu tanpa hijrah kepada yang lebih baik. Karena iman itu terus grafiknya naik. Kemudian bila ya ada suatu masalah yang berkaitan iman, maka bisa iman itu berkurang terus. Maka kita harus berhijrah terus mempertahankan iman bagaimana terus naik. Inilah perjuangan hidup. Maka tiada hari tanpa hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Intinya ketaatan yang harus kita jaga, kita tingkatkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, syukron atas jawaban yang telah diberikan perihal hijrah kita, Masya Allah. Semoga bisa ditangkap ilmu yang bermanfaat ini oleh seluruh pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini, Ustaz, karena waktu yang membatasi qadarullah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, syukron atas ilmu dan jawaban dan waktu yang sudah diluangkan juga. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jami'an. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, qadarullah karena waktu yang membatasi, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk kembali mengajak para pemirsa sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami di sini dalam syiar dakwah Islam di media Fatwa TV tentunya, melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah tentunya melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, saya Bramasta Singgi Priyanggara malam hari ini pamit undur diri mewakili rekan kerja yang bertugas. Sampai berjumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah puas haji atau berumrah?
kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Waalaikumsalam.